Bayangkan sebuah perang yang tidak ditentukan oleh satu pertempuran besar, tidak oleh satu senjata super, dan tidak pula oleh satu hari yang menentukan segalanya. Inilah perang Rusia-Ukraina. Perang yang berjalan pelan, melelahkan, dan terus menggerus dari hari ke hari. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia kembali merebut wilayah demi wilayah Ukraina. Tidak dengan cara dramatis seperti di film, tapi dengan strategi dingin yang membuat lawan kehabisan tenaga sedikit demi sedikit. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana Rusia melakukannya? Kenapa Ukraina begitu sulit membalas? Apa langkah Ukraina selanjutnya? Dan yang paling penting, bagaimana NATO dan dunia melihat semua ini? Di video ini, kita akan membahas semuanya secara utuh, jujur, dan tanpa basa-basi. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena disinilah kamu akan benar-benar memahami wajah perang modern yang sesungguhnya. Cara Rusia merebut wilayah. Rusia tidak lagi berperang seperti di awal 2022. Tidak ada lagi serangan kilat besar-besaran. Yang ada sekarang adalah perang atrisi, perang menggerus. Setiap wilayah yang direbut hampir selalu diawali dengan hujan artileri. Bukan 1 atau 2 hari, tapi bisa berminggu-minggu. Parit dihancurkan, gudang amunisi diratakan, jalur logistik diputus. Setelah itu drone mengambil alih peran utama. Drone pengintai memantau setiap gerakan, sementara drone FPV menyerang kendaraan, posisi tembak, bahkan satuan infanteri kecil. Ketika pertahanan Ukraina sudah melemah, barulah infanteri Rusia maju perlahan. Bukan dalam gelombang besar, melainkan unit-unit kecil yang bergerak dari parit ke parit, dari desa ke desa. Banyak wilayah akhirnya jatuh bukan karena kalah bertempur habis-habisan, tapi karena posisi tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan tanpa korban besar. Inilah alasan mengapa peta berubah pelan, tapi hampir selalu ke arah yang sama. Kenapa Ukraina sulit membalas? Disinilah realitas pahit perang modern muncul. Ukraina bukan kalah semangat atau keberanian. Masalahnya adalah ketimpangan. Rusia unggul dalam jumlah artileri dan amunisi. Mereka bisa menembak berkali-kali lipat lebih banyak setiap hari. Ukraina di sisi lain sangat bergantung pada bantuan Barat yang datang bertahap dan sering terlambat. Masalah berikutnya adalah personil. Banyak tentara Ukraina bertahan di parit berbulan-bulan tanpa rotasi memadai. Kelelahan fisik dan mental menjadi musuh yang tidak terlihat tapi sangat mematikan. Dan yang paling krusial, Ukraina tidak menguasai udara. Tanpa dominasi udara, serangan balasan besar hampir selalu berakhir mahal. Setiap pergerakan mudah terdeteksi drone, setiap konsentrasi pasukan langsung dihantam artileri. Ditambah lagi, Ukraina terikat batasan politik. Tidak semua senjata boleh digunakan bebas. Tidak semua target boleh diserang. Rusia tidak memiliki batasan seperti ini. Apa yang harus dilakukan Ukraina? Ketika wilayah terus tertekan, pilihan Ukraina semakin terbatas. Jalan paling realistis bukanlah ofensif besar yang heroik, melainkan bertahan dengan cerdas. Ukraina kini harus memprioritaskan garis pertahanan baru. Parit diperdalam, ladang Ranmiao diperluas, dan setiap kilometer dibuat semahal mungkin bagi Rusia. Tujuannya bukan menghentikan Rusia sepenuhnya, tapi memperlambat dan menguras. Drone menjadi harapan terbesar. Produksi massal drone murah, serangan ke logistik dan artileri Rusia, serta perang jarak jauh adalah cara Ukraina menyeimbangkan biaya perang. Di saat yang sama, Ukraina harus melindungi kota besar, listrik, air, dan fungsi negara. Wilayah bisa berkurang, tapi negara tidak boleh runtuh. Dengan negara yang tetap hidup, Ukraina masih punya waktu, dukungan internasional, dan posisi tawar. Rencana Rusia setelah merebut wilayah. Bagi Rusia, merebut wilayah hanyalah satu tahap. Tahap berikutnya adalah konsolidasi. Wilayah yang dikuasai langsung dipenuhi benteng, ladang Ranmiao, dan pertahanan udara. Tujuannya satu, memastikan wilayah itu tidak bisa direbut kembali dengan mudah. Setelah garis depan stabil, Rusia akan menekan titik strategis berikutnya. Bukan sekedar memperluas peta, tapi mematahkan logistik, ekonomi, dan kemampuan Ukraina untuk berperang.
Serangan jarak jauh ke infrastruktur energi dan industri juga akan terus dilakukan. Bukan untuk menang cepat, tapi untuk membuat perang terasa mahal setiap hari bagi Ukraina dan para pendukungnya. Wilayah yang direbut juga menjadi kartu tawar diplomatik. Rusia ingin datang ke meja negosiasi sebagai pihak yang unggul, bukan terdesak. Ukraine has officially received from the American side a draft plan. Segmen 7. Respon NATO dan dunia. Secara resmi, NATO menolak mengakui satu pun wilayah Ukraina yang direbut Rusia. Dukungan politik dan militer terus disuarakan. Namun ada satu hal yang tidak berubah. NATO tidak ingin perang langsung dengan Rusia. Bantuan ke Ukraina tetap mengalir, tapi arahnya semakin defensif. Pertahanan udara, amunisi stabil, pelatihan dan teknologi anti-drone menjadi prioritas. Bukan senjata ajaib untuk menang cepat, tapi alat untuk bertahan lama. Di Eropa, kelelahan politik mulai terasa. Di dunia global, banyak negara memilih netral dan fokus pada dampak ekonomi perang. Rusia memang dikritik tapi tidak sepenuhnya terisolasi. Dunia kini melihat perang ini bukan sebagai cerita hitam putih, melainkan ujian ketahanan. Siapa yang bisa bertahan paling lama, itulah pertanyaan utamanya. Kemana arah perang ini? Arah perang semakin jelas. Ini bukan lagi soal kemenangan cepat, melainkan soal waktu. Ukraina dan NATO berusaha memastikan Ukraina tidak kalah total. Rusia berusaha memastikan hasil yang sudah diraih tidak bisa dibalik. Perang drone akan semakin dominan, garis depan akan semakin membeku, dan di balik layar, diplomasi perlahan akan bergerak. Perang ini mungkin tidak berakhir dengan parade kemenangan besar, tapi dengan kompromi pahit yang lahir dari kelelahan semua pihak. Perang Rusia-Ukraina adalah gambaran paling nyata dari perang modern. Tidak heroik, tidak cepat, tapi brutal dan sistematis. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol like. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah perang ini masih bisa dimenangkan secara militer atau justru akan berakhir di meja negosiasi? Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan geopolitik dan militer mendalam lainnya. Karena memahami perang bukan soal mendukung siapa, tapi memahami bagaimana dunia kita sedang berubah. Да. Выстрел. Пошли. Так, шарик, смотри трубу. Да? Шарик, так? Да, вот так. This is what...